wabarakatuh. Saya Farhan Abdillah Karim dengan NIM akhir 057 kelas B akan menjelaskan lagi perbaikan UAS Web. Kebutuhan sistem Laravel. Sebelum menginstal Laravel 13, ada beberapa kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah PHP minimal versi 8.2, kemudian Compressor sebagai package manager PHP. Selain itu dibutuhkan database seperti MySQL, web server seperti Apex yang terdapat pada XMPP dan editor kode seperti Visual Code. Semua kebutuhan tersebut diperlukan agar Laravel dapat diinstal dan dijalankan dengan baik. Lalu nomor 2, kegunaan kompresor dan PHP. Komposer berfungsi untuk mengelola package atau library yang dibutuhkan untuk Laravel. Komposer juga digunakan untuk membuat proyek Laravel baru dan menginstal dependensi secara otomatis, sedangkan PHP berfungsi sebagai bahasa pemrograman yang menjalankan seluruh kode Laravel sehingga aplikasi web dapat diproses di server. Lalu saya akan melihatkan saya sudah mendownloadnya di sini. Nah, saya sudah mendownload sebelumnya. Di sini ada aplikasi XAMPP. Di sini tinggal pencet saja yes dan next hingga finish. Begitu juga dengan Composer. Itu juga dengan Composer. Di sini install next dan yang lainnya sehingga finish. Lalu di sini juga saya akan lihatkan env atau environment variables. Sini ada path. Saya sudah mendownloadnya sebelumnya, jadi sudah ada Composer dan XAMPP. Sini saya menggunakan XAMPP. Saya juga dilihat di sini. Saya sudah menggunakan ini. Sudah jalan. Nah, ketika sudah mendownload itu, lalu restart komputer. Setelah melakukan perubahan environment variable, komputer itu harus direstart agar Windows membuat ulang konfigurasi itu. Lalu perubahan yang dilakukan dapat dikenali oleh seluruh aplikasi termasuk command prompt. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuatnya project Laravel dengan nama ujian. Karena saya sudah membuatnya, di sini saya mengetik Composer create project Laravel ujian. Kata Composer sini digunakan untuk menjalankan Composer. Lalu create project digunakan untuk membuat project baru. Sini Laravel ini menggunakan framework Laravel yang akan diunduh. Sedangkan ujian adalah nama project yang akan kita buat. Jadi saya membuat projectnya itu dengan nama ujian. Nah, di sini saya tidak ada masalah saat meng-create atau membuat project baru itu. Di sini sampai selesai. Lalu jika gagal install pada saat instalisasi, kendala yang biasanya terjadi itu Composer belum dikenali, PHP belum masuk ke environment variable,
atau internet kurang stabil saat proses download. Setelah memastikan komposer dan PHP sudah terpasang dengan benar, environment variable sudah sesuai, proses instalisasi Laravel berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan membuka phpMyAdmin untuk membuat database baru dengan nama DB Ujian. Database ini digunakan Laravel untuk menyimpan seluruh data aplikasi. Kita buka ini dan kita localhost myadmin. Nah, di sini kita create new, misalnya underscore ujian. Karena saya sudah membuatnya di sini, jadi saya sudah. Kalau belum, tadi klik new, terus tulis apa yang mau namanya, lalu pencet create saja. Lalu setelah itu kita buka Viscode. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah membuatnya. Di sini sebenarnya kita tinggal saja open folder, lalu cari di mana kita simpan. Saya menyimpannya itu di sini. Di sini saya menyimpannya. Ketika yang belum membuat atau belum membuka Viscode-nya, bisa open folder, lalu di mana kita menyimpan. Nah, lalu di sini asalnya semuanya itu seperti ada pagar di sini. Nah, semuanya seperti ini. Lalu di sininya juga bukan MySQL, tapi di sini tuh SQLite. Misalnya seperti ini, tapi karena kita menggunakan MySQL, kita pakai MySQL. Semuanya asalnya ada pagar di sini. Tandanya tuh tidak terbaca. Nah, agar terbaca, kita harus hapus. Jadi seperti ini. Dan sebelumnya juga di sini asalnya itu bertulisan Laravel. Nah, lalu ganti dengan yang sudah tadi kita buat, yaitu DB ujian. Nah, lalu migration. Migration merupakan fitur Laravel yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database menggunakan kode. Dengan migration, pembuatan tabel itu menjadi lebih mudah, lebih terstruktur, dan dapat dijalankan kembali pada komputer lain tanpa harus membuat tabel secara manual. Lalu di sini, pada tab ini saya menjalankan perintah PHP Artisan migrate. Nah, ini tuh digunakan untuk menjalankan seluruh file migration sehingga Laravel otomatis membuat tabel-tabel yang dibutuhkan pada database. Karena saya sudah mengekliknya, saya sudah membuatnya. Di sini bisa dilihat PHP Artisan Migrate. Ini dia. PHP Artisan Migrate. Di database akan muncul ada user,
terus password reset token, session, cache, dan cache lock. Selanjutnya, menjalankan project Laravel, saya masuk ke folder project, kemudian menjalankan perintah php artisan server. Sebenarnya di sini tuh kita bisa mengkliknya di sini atau menulisnya di sini php artisan server. Tapi saya terbiasa menggunakan command line prompt. Nah, di sini di PHP Artisan Server akan muncul link seperti ini. Nah, cara mengkliknya di sini tuh bisa tekan Ctrl lalu klik kiri atau bisa juga disalin. Nah, munculnya itu setelah dibuka akan seperti ini. Tetapi tidak akan ada bacaan login dan register seperti ini. Selanjutnya, menjalankan project Laravel. Nah, secara default, Laravel menggunakan port 8000 ketika dijalankan dengan perintah PHP Artisan Server yang tadi, yang kita sudah buat, yang saya tadi tunjukkan. Oleh karena itu, aplikasi dapat diakses melalui alamat yang tadi itu. Yang ini. Lalu, port default HTTP dan MySQL. Port default HTTP adalah 80, sedangkan port default MySQL adalah 3306. Pada XAMPP, Apache biasanya menggunakan port 80 dan MySQL menggunakan port 3306. Nah, selanjutnya saya membuat file migration baru untuk tabel mahasiswa. Di dalam migration tersebut, saya mendefinisikan kolom NIM, nama, dan jurusan. Setelah itu menjalankan kembali perintah php migrate sehingga tabel mahasiswa berhasil dibuat di database. Di sini PHP Artisan Migrate juga bisa semuanya di terminal sini, tapi karena saya sudah terbiasa, jadi saya sudah PHP Artisan Migrate ini. Dan hasilnya itu akan memunculkan nama mahasiswa di database ini. Sini sudah ada. Lalu routing. Routing berfungsi untuk menghubungkan URL dengan proses yang akan dijalankan oleh Laravel ketika pengguna membuka suatu alamat URL. Root akan menentukan controller atau halaman mana yang harus dijalankan. Lalu model, view, dan controller. Model berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database dan mengelola data. View berfungsi menampilkan halaman kepada pengguna, sedangkan controller berfungsi menerima permintaan dari pengguna, mengelola data menggunakan model, kemudian mengirimkan hasilnya ke view. Lalu di sini 18 halaman login. Halaman login itu saya sudah menyimpannya di resource, view, out,
dan di sini saya menyimpannya. Nah, cara melihatnya itu cukup ketik seperti ini. Oke, salah. Maaf, sebentar. Nah, di sini tuh saya loginnya di sini. Saya sudah membuat datanya. Itu di regis saja. Kan otomatis masuk ke dashboard. Dashboardnya itu saya simpannya di research view di sini saya menyimpannya. Lalu yang untuk tambah mahasiswa itu saya juga menyimpannya di Nah, saya menyimpannya di sini untuk tambah mahasiswa. Selanjutnya, root pertama di root web PHP ini di sini saya mendefinisikan root untuk halaman login yang tugasnya untuk memproses dari kiriman dari from login ke out controller. Dari controller terdapat fungsi login yang menangkap input username dan password dari from. Lalu controller memvalidasi menggunakan fitur out attempt untuk memverifikasi. Model Laravel menggunakan fitur model user mempresentasikan tabel user di database. Jadi karena saya sudah membuatnya, di sini tuh ada untuk create mahasiswa, untuk edit, update, dan hapus. Lalu saya juga menambahkan middleware autentikasi pada root, dashboard, dan mahasiswa. Tujuannya agar pengguna yang belum login tidak dapat mengakses URL tersebut. Jika belum login, Laravel mengarahkan kembali ke halaman login. Jadi ketika kita tidak login, kita log out. Nah, di sini kita akan sininya pun tidak akan bisa. Nah, di sini juga kita bisa registernya dengan apa saja. Nah, ketika kita sudah login lagi, regis, kita akan masuk ke halaman dashboard ini. Lalu pada halaman daftar mahasiswa, saya menampilkan juga dalam bentuk tabel yang berisi NIM, nama, jurusan.
Nah, saya juga menyertakan di sini ada aksi edit dan hapus. Tabel juga terdapat tombol tambah mahasiswa untuk menambahkan data baru. Root ini digunakan untuk menampilkan halaman daftar mahasiswa. Ketika menu daftar mahasiswa diklik di dashboard, sini, Laravel menjalankan metode index pada mahasiswa controller dan menampilkan seluruh data mahasiswa. Karena kita belum ada yang buat, jadi kita tidak akan ada yang muncul. Di sini lalu selanjutnya di root get mahasiswa controller. Di sini sudah yang tadi saya jelaskan, ada create, edit, membuat, ini add, dan hapus. Lalu route post digunakan untuk mengirim data form ke controller. Metode store mahasiswa controller menerima data melakukan validasi, kemudian menyimpan ke tabel mahasiswa melalui model mahasiswa. Setelah berhasil disimpan, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Di sini kita coba tambah. Ketika di sini sudah ada, nah di sininya pun akan refresh ada di mahasiswa. Di sini sudah memunculkan. Lalu selanjutnya itu di bagian sini root edit yang ini bisa digunakan untuk membuat edit berdasarkan ID mahasiswa. Data mahasiswa yang dipilih dikirim ke form sehingga data lama otomatis ditampilkan. Coba kita di sini edit. Nah, ini data lamanya akan muncul. Lalu, metode update pada mahasiswa controller digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID. Setelah data ini diubah dan disimpan, Laravel mengupdate data database, kemudian mengarahkannya kembali ke halaman daftar mahasiswa. Kita coba ubah di sini. Kita akan mengubah saja di sini menjadi Farhan saja. Di sini akan tersimpan menjadi Farhan saja. Lalu selanjutnya proses hapus data. Root delete menggunakan metode destroy pada controller. Metode tersebut mencari data mahasiswa berdasarkan ID, kemudian menghapusnya melalui model mahasiswa. Setelah berhasil dihapus, halaman kembali menampilkan daftar mahasiswa tanpa data tersebut. Nah,
Di sini kita hapus peran 11. Lalu di sini kita refresh dan di sini sudah terhapus. Nah, lalu pada dashboard saya menambahkan link atau menu logout untuk digunakan agar pengguna dapat keluar dari aplikasi setelah selesai menggunakan sistem. Saya juga di sini menambahkan profil saya sendiri. Di sini tadi dengan yang saya regis, nama saya Farhan. Lalu di sini yang tadi email, kita bisa update password atau ganti password. Di sini password lama, kita di sini bisa menjadi password baru. Nah, lalu selanjutnya proses logout menggunakan root logout yang menggunakan controller untuk menghapus session pengguna. Setelah session dihapus, pengguna otomatis keluar dari sistem dan diarahkan kembali ke halaman. Dengan demikian, pengguna jika ingin masuk lagi harus kembali login. Dan di sini kita logout. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.